Api bisa dipadamkan, tapi ketakutan tidak. Dan ketika ketakutan menyebar lebih cepat daripada perintah, kekuasaan hanya punya dua pilihan: memukul lebih keras atau menunggu dihancurkan oleh keraguannya sendiri. Malam itu, Majapahit memilih untuk menggenggam besi. Halo para penjaga sejarah Nusantara, semoga kalian selalu sehat. Karena di episode ini, kita menyaksikan saat sebuah kerajaan harus memilih antara kejam demi bertahan atau lembut demi runtuh. Jika kamu masih bersama kisah ini, pastikan kamu subscribe, like, dan tulis di komentar, besi telah digenggam. Bagi kalian yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan saya doakan semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, diluaskan rezekinya, dan bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Mari kita mulai. Pagi datang tanpa keberanian untuk sepenuhnya terang. Matahari memang naik seperti biasa, namun sinarnya terasa tertahan, seolah udara Majapahit masih enggan membiarkannya masuk dengan bebas. Bau hangus menggantung di lorong-lorong istana, bukan karena api masih menyala, melainkan karena dinding-dinding tua itu telah menyerap ingatan semalam terlalu dalam untuk segera dilepaskan. Batu-batu yang dingin menyimpan panas yang tak terlihat, dan setiap orang yang melangkah melewati Balairung tahu, hari ini tidak dimulai dari titik nol. Ia dimulai dari sisa-sisa sesuatu yang telah rusak. Para pengawal berdiri lebih rapat dari biasanya. Jarak di antara mereka dipersempit, bukan demi keindahan formasi, melainkan untuk menutup celah fisik dan celah batin. Langkah kaki mereka seragan, hampir terlalu sempurna, seperti suara yang dilatih untuk tidak mengekspresikan apapun. Tatapan mereka lurus ke depan, kosong, bukan karena tidak peduli, tetapi karena terlalu banyak hal yang harus ditekan ke dasar hati. Semalam, mereka melihat pintu terbuka paksa. Mereka mendengar suara yang tidak dicatat. Dan pagi ini, mereka diminta berdiri seolah semua itu hanyalah gangguan kecil dalam rutinitas kekuasaan. Pejabat-pejabat yang datang pagi itu berjalan lebih pelan. Tidak ada yang tergesa, tidak ada yang bercanda. Setiap langkah terasa dihitung, setiap tarikan nafas terasa disaring. Mereka datang dengan satu kesadaran yang sama, meski tak satu pun berani mengatakannya dengan suara keras. Hari ini bukan hari untuk salah bicara. Kesalahan kecil tidak lagi dianggap sebagai kelalaian, melainkan sebagai posisi. Dan posisi di Majapahit pagi itu bisa berujung pada penghapusan. Di sudut-sudut lorong, percakapan terjadi dalam bentuk yang paling aman, potongan kalimat, anggukan singkat, dan jeda yang terlalu panjang. Tidak ada yang bertanya tentang siapa yang hilang semalam. Tidak ada yang menyebutkan rumah mana yang pintunya tidak lagi tertutup. Namun semua orang tahu. Pengetahuan itu mengalir tanpa kata, menyebar seperti dingin yang merayap dari lantai batu ke telapak kaki, naik perlahan dan menetap di dada. "Apakah keadaan sudah terkendali?" tanya seseorang akhirnya. Suaranya rendah, hampir seperti bisikan yang salah alamat. Yang ditanya tidak segera menjawab. Ia menatap ke depan sejenak, seolah memastikan tidak ada telinga yang berdiri terlalu dekat. Lalu ia berkata singkat, datar, dan tanpa kebanggaan. "Terkendali dengan harga." Tidak ada yang meminta penjelasan, karena di Majapahit ketika harga tidak disebutkan, itu berarti jumlahnya tidak layak diucapkan. Di ruang-ruang kerja, jendela-jendela dibuka lebih awal dari biasanya, seakan udara pagi diharapkan mampu mengusir sisa ketegangan malam. Namun yang masuk justru aroma abu yang samar, bercampur dengan bau kayu tua dan logam. Meja-meja dipenuhi laporan yang belum diberi stempel. Tinta masih basah di beberapa bagian, tanda bahwa keputusan dibuat terlalu cepat untuk dirapikan sepenuhnya. Para penulis laporan bekerja tanpa saling menatap. Mereka tahu bahwa kesalahan kecil dalam satu baris bisa berarti pengakuan yang tidak diinginkan.
Di luar istana, kota bangun dengan kehati-hatian yang belum pernah terasa sebelumnya. Pedagang membuka lapak lebih lambat, suara tawar-menawar terdengar tertahan, seperti takut memantul terlalu keras dan menarik perhatian yang salah. Beberapa rumah tetap tertutup, meski matahari sudah cukup tinggi untuk menyentuh atap-atapnya. Orang-orang berjalan dengan tujuan yang jelas, tetapi dengan kepala sedikit menunduk, seolah jalanan itu sendiri kini memiliki mata. Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada titah yang dibacakan di alun-alun, namun ketenangan baru itu terasa dipaksakan, seperti permukaan air yang tampak tenang karena sesuatu yang berat menekannya dari atas. Semua orang merasakannya, meski tak satu pun bisa menunjuk bentuk pastinya. Ini bukan ketertiban yang lahir dari kepercayaan, ini ketertiban yang lahir dari perhitungan. Di dalam istana, beberapa pintu yang biasanya terbuka kini dijaga 2 lapis. Beberapa nama tidak lagi dipanggil dalam rapat pagi. Ketidakhadiran itu tidak dicatat, tidak dipertanyakan, dan justru karena itulah menjadi sangat terasa. Setiap kursi kosong membawa pertanyaan yang tidak boleh diucapkan. Setiap jeda dalam pembicaraan menyimpan kemungkinan yang sama. Siapa berikutnya? Pagi terus berjalan, namun waktu terasa bergerak berbeda. Detik-detik melambat ketika tatapan bertemu terlalu lama, lalu berlari ketika seseorang lewat tanpa menoleh. Tidak ada yang benar-benar merasa aman, tetapi tidak ada juga yang berani menyebutkan kata takut. Kata itu terlalu jujur untuk pagi seperti ini. Dan di balik semua itu, Majapahit tampak berdiri lebih tegak dari kemarin. Lebih rapih, lebih sunyi. Seolah api semalam telah membersihkan sesuatu. Bukan hanya pemberontakan kecil atau kekacauan sesaat, melainkan ilusi bahwa kekuasaan bisa bertahan tanpa menggenggam lebih keras. Pagi setelah api bukanlah awal baru. Ia adalah kelanjutan yang dipercepat. Dan semua orang yang hidup di dalamnya tahu, jika hari ini dimulai dengan ketertiban yang dingin, maka malam nanti akan menuntut sesuatu sebagai gantinya. Karena Majapahit telah memilih untuk bangun dengan tangan yang belum dilepaskan dari besi. Daftar itu tidak lahir dari amarah. Ia juga tidak muncul dari keberanian. Ia tumbuh pelan dari kelelahan orang-orang yang sudah terlalu lama mencoba menahan api dengan kata-kata. Di sebuah ruang tertutup, jauh dari lorong utama istana, beberapa orang duduk mengelilingi meja kayu tua yang permukaannya telah dipenuhi goresan waktu. Tidak ada lambang kerajaan di ruangan itu, tidak ada bendera, hanya dinding tebal dan jendela kecil yang sengaja ditutup rapat, seolah dunia luar tidak berhak mengetahui apa yang sedang diputuskan di dalam. Di atas meja, selembar kertas diletakkan tanpa judul. Tinta hitamnya masih baru, namun tangan yang menahannya tampak ragu untuk memulai. Mereka yang hadir tidak saling menatap lama. Tatapan terlalu lama bisa terbaca sebagai posisi, dan pagi itu, posisi adalah kemewahan yang berbahaya. Apa kriteria kita? Tanya seorang pejabat dengan suara rendah, hampir tenggelam oleh sunyi ruangan. Tidak ada yang langsung menjawab, karena pertanyaan itu sendiri sudah mengandung jebakan. Kriteria berarti batas, dan batas berarti tanggung jawab. Kita tidak punya cukup waktu untuk kriteria. Jawab yang lain akhirnya. Yang kita punya hanya akibat. Kalimat itu tidak disambut sanggahan. Semua yang duduk di sana memahami maksudnya. Semalam telah menunjukkan bahwa ketertiban bisa runtuh hanya karena beberapa orang bergerak terlalu cepat atau terlalu lambat. Dan pagi ini mereka diminta memastikan itu tidak terulang. Bukan dengan penyelidikan panjang, bukan dengan pembuktian bersih, melainkan dengan pencegahan yang cukup kejam untuk membuat siapapun berpikir 2 kali sebelum bergerak. Nama pertama ditulis tanpa upacara. Tidak ada pembacaan keras, hanya bunyi halus ujung pena menyentuh kertas. Orang yang menulis berhenti sejenak setelahnya, seolah ingin memastikan bahwa tinta itu benar-benar melekat. Nama itu bukan nama asing, justru sebaliknya.
Ia dikenal karena terlalu sering berada di sekitar pusat informasi, terlalu banyak mendengar, terlalu jarang berbicara. Dia belum tentu terlibat, gumam seseorang. Benar, jawab yang lain. Tapi dia tahu terlalu banyak untuk dibiarkan netral. Nama kedua menyusul. Lalu yang ketiga. Polanya mulai terlihat meski tak satu pun mengatakannya dengan jelas. Ini bukan daftar pelaku, ini daftar potensi. Orang-orang yang tidak melakukan apa-apa, tetapi berada cukup dekat dengan mereka yang melakukan. Orang-orang yang diam ketika diminta bicara dan bicara ketika diminta diam. Dalam situasi biasa, mereka hanyalah pejabat abu-abu. Dalam situasi seperti ini, mereka adalah risiko. Setiap nama yang ditulis membawa jeda. Jeda itu bukan untuk berpikir ulang, melainkan untuk memberi waktu bagi rasa bersalah menyesuaikan diri. Beberapa orang di ruangan itu mulai menyadari sesuatu yang tidak pernah mereka akui sebelumnya, bahwa keputusan seperti ini lebih mudah dibuat ketika tidak ada satupun nama yang disertai gelar, riwayat, atau pembelaan. Daftar tanpa nama adalah cara paling aman untuk melupakan bahwa di balik setiap baris ada keluarga, murid, dan kenangan yang akan ikut terguncang. Apakah kita yakin? Tanya seorang pejabat dengan suara yang sedikit bergetar. Ia tidak bertanya tentang satu nama tertentu, ia bertanya tentang keseluruhan arah. Tidak, jawab yang lain tanpa ragu. Tapi kita kehabisan waktu untuk yakin. Jawaban itu menutup ruang diskusi. Pena kembali bergerak. Sementara itu, di luar ruangan, efek daftar itu mulai terasa bahkan sebelum ia selesai disusun. Orang-orang yang namanya tercantum belum tahu apa-apa, tetapi tubuh mereka seolah lebih peka terhadap perubahan kecil. Pengawal yang biasanya menyapa, kini hanya mengangguk singkat. Undangan rapat yang biasanya datang pagi-pagi tidak muncul. Pintu-pintu yang dulu terbuka dengan satu ketukan, kini dijaga lebih lama, lebih serius, dan dengan mata yang menilai. Di Majapahit, ketika namamu berhenti disebut, itu berarti kau sedang diukur. Beberapa mencoba mengabaikannya. Mereka meyakinkan diri bahwa ini hanya dampak sementara dari malam yang kacau. Namun, keyakinan itu cepat runtuh ketika pesan-pesan kecil mulai datang, bukan dalam bentuk ancaman, melainkan ketidakhadiran. Seorang perantara dagang mendapati bahwa jalur distribusinya tertahan tanpa alasan jelas. Seorang pejabat rendah menyadari bahwa laporan yang ia kirim tidak lagi mendapat balasan. Seorang penasihat tua tidak lagi dipanggil untuk dimintai pendapat, meski sebelumnya suaranya selalu dicari. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa mengadu secara resmi, karena tidak ada tuduhan yang bisa dibantah. Tidak ada keputusan yang diumumkan. Yang ada hanyalah pergeseran sikap, dan di kerajaan sebesar Majapahit, pergeseran kecil seringkali lebih menentukan daripada keputusan besar. Di ruang tertutup itu, daftar akhirnya berhenti bertambah. Bukan karena semua risiko telah terpetakan, melainkan karena tangan yang menulis mulai lelah. Mereka yang hadir memandangi kertas itu dalam diam. Tidak ada rasa puas, tidak ada kemenangan, hanya kesadaran pahit bahwa apapun yang terjadi setelah ini tidak lagi bisa sepenuhnya dikendalikan. Daftar ini tidak boleh bocor, kata seseorang. Daftar ini bahkan tidak boleh diakui, sahut yang lain. Mereka sepakat, daftar itu tidak akan pernah disebutkan dalam laporan resmi. Ia tidak akan disimpan di arsip istana. Ia akan berpindah tangan dengan cepat, dihafalkan, lalu dimusnahkan. Kekuatannya justru terletak pada ketidakpastiannya. Tidak ada yang tahu pasti siapa saja yang tercantum, dan karena itulah semua orang merasa mungkin termasuk. Ketika mereka meninggalkan ruangan satu persatu, tidak ada yang merasa lebih ringan. Setiap langkah terasa seperti membawa beban yang tidak bisa dibagi. Mereka tahu bahwa mulai hari ini, Majapahit tidak lagi bergerak berdasarkan hukum yang tertulis, melainkan berdasarkan bayangan dari sesuatu yang tidak pernah diumumkan. Daftar tanpa nama itu tidak memerintah, ia mengintimidasi. Ia tidak menghukum secara langsung, ia menunggu, mengamati,
dan membuat orang-orang menghukum diri mereka sendiri dengan ketakutan. Dan di sebuah kerajaan yang sedang mencoba bertahan dari api, ketakutan adalah alat yang bekerja jauh lebih cepat daripada kebenaran. Malam turun tanpa ragu, seolah kota telah diajari bagaimana caranya gelap dengan patuh. Tidak ada awan yang dramatis, tidak ada angin yang berisik. Langit bersih, bintang-bintang terlihat jelas. Terlalu jelas untuk malam yang akan dipenuhi keputusan-keputusan kotor. Malam ini jelas bukan yang pertama. Regu pertama bergerak dari sisi barat istana, melewati lorong-lorong sempit yang jarang dilewati pejabat. Mereka tidak mengenakan tanda kebesaran, tidak ada warna mencorok. Hanya kain gelap, senjata pendek, dan wajah-wajah yang dilatih untuk tidak meninggalkan kesan. Langkah mereka tidak cepat, tidak pula ragu. Ini bukan pengejaran, ini penjemputan. Pastikan tidak ada suara, kata pemimpin regu dengan nada datar. Jika ada, tanya salah satu prajurit muda, nyaris tak terdengar. Redam, jawabnya singkat, bukan buat tontonan. Jawaban itu tidak memerlukan penjelasan. Mereka semua tahu perbedaan antara malam yang ingin ditakuti dan malam yang ingin dilupakan. Malam ini jelas bukan yang kedua. Rumah pertama berada di pinggir pasar yang sudah lama tutup. Dari luar, tidak ada yang mencurigakan. Lampu kecil masih menyala di dalam, tanda bahwa penghuninya belum tidur. Pintu diketuk 1 kali, bukan sebagai permintaan izin, melainkan sebagai pemberitahuan. "Siapa di luar?" terdengar suara dari dalam, sedikit tegang. "Dari istana," jawab pemimpin regu. Tidak bohong, tidak juga jujur sepenuhnya. Pintu dibuka perlahan. Wajah yang muncul menunjukkan keterkejutan yang cepat disembunyikan. Orang itu mengenali seragam gelap, meski tidak mengenali lambang apapun. "Ada apa ini?" tanyanya, mencoba tersenyum. "Beberapa pertanyaan," jawab pemimpin regu. "Sekarang." Orang itu melirik ke dalam rumah, ke arah bayangan lain yang bergerak pelan. Ia membuka mulut untuk bicara lagi, namun 1 langkah maju dari prajurit di belakang cukup untuk membuatnya mengurungkan niat. "Aku tidak dipanggil," katanya cepat. "Tidak ada undangan." "Kau tidak diundang," sahut pemimpin regu. "Kau diminta." Pintu didorong terbuka. Tidak ada perlawanan, tidak ada teriakan. Beberapa menit kemudian, rumah itu kembali tertutup, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Hanya tetangga yang terjaga setengah sadar, mulai merasa bahwa malam ini berbeda. Mereka menutup jendela lebih rapat, bukan karena dingin, melainkan karena naluri. Di sisi lain kota, regu kedua menutup jalan kecil di belakang kawasan perdagangan. Tidak ada penangkapan di sana. Tugas mereka lebih sederhana dan lebih kejam, memastikan tidak ada yang lewat. 2 pedagang yang terlambat pulang dihentikan. "Balik," kata salah satu prajurit. "Lewat sini biasanya boleh," protes salah satu pedagang, mencoba tertawa. "Tidak malam ini." "Kenapa?" Prajurit itu menatapnya sebentar. "Karena kau masih ingin pulang besok." Tidak ada pertanyaan lanjutan. Regu ketiga bergerak ke rumah seorang perantara lama, bukan pejabat, bukan bangsawan, tetapi orang yang selalu tahu siapa berbicara dengan siapa. Pintu rumah itu tidak diketuk, ia dibuka paksa. Suara kayu retak terdengar singkat, lalu hilang ditelan langkah kaki. "Apa-apaan ini?" teriak seseorang dari dalam. "Diam," jawab suara lain. "Atau kami yang membuatmu diam?" Orang itu mencoba berdiri tegak, mencoba mengingat posisinya di masa lalu. "Aku punya izin." "Izinmu sudah kedaluarsa, dan malam ini kami tidak memperpanjang apapun." Seseorang mencoba menyelipkan kantong kecil ke tangan prajurit. Gerakannya cepat, terlatih. Prajurit itu menepisnya. "Simpan, kau akan membutuhkannya nanti." "Untuk apa?" suara itu bergetar. "Untuk mengingat bahwa malam ini bisa lebih buruk." Kata "di bawah" diucapkan tanpa emosi. Tubuh itu digiring keluar, langkahnya tersandung bukan karena dipukul, melainkan karena kesadarannya sendiri mulai runtuh. Tidak ada darah, tidak perlu, pesannya sudah cukup jelas.
Di beberapa titik kota, hal serupa terjadi. Tidak serentak, tidak berisik, seperti denyut jantung yang diatur ulang. Mereka yang dibawa tidak selalu berteriak. Sebagian mencoba bernegosiasi, sebagian mencoba mengingatkan jasa lama. Katakan pada mereka aku setia, ujar seseorang putus asa. Pemimpin regu menoleh sebentar. Jika kau setia, katanya pelan, kau tidak akan di sini malam ini. Menjelang fajar, operasi itu berhenti. Regu-regu kembali ke titik awal, tanpa selebrasi, tanpa laporan keras. Beberapa prajurit membersihkan senjata mereka dengan gerakan otomatis, bukan karena kotor oleh darah, melainkan karena kebiasaan setelah pekerjaan berat. Wajah-wajah mereka tidak menunjukkan kebanggaan, juga tidak menunjukkan penyesalan. Yang ada hanyalah kelelahan yang belum boleh terlihat. Keesokan paginya, kota bangun dengan kesadaran yang sama, meski tidak ada satupun pengumuman dibuat. Beberapa orang tidak muncul di tempat biasa. Beberapa rumah tetap tertutup. Dan meski tidak ada bukti yang ditunjukkan, semua orang tahu sesuatu telah terjadi. Katanya semalam ada yang dibawa, bisik seseorang di pasar. Siapa? Tanya yang lain. Tidak tahu, jawabnya cepat, dan sebaiknya jangan cari tahu. Ketertiban pun terasa tercipta. Jalanan lebih rapi, suara lebih pelan. Namun di balik itu, sesuatu yang lain juga tumbuh. Kesadaran bahwa besi telah bergerak, dan ketika besi bergerak tanpa pengumuman, ia tidak memilih dengan cara yang bisa diprediksi. Malam itu tangan besi tidak mengayun dengan liar. Ia bekerja seperti alat bedah, dingin, tepat, dan tanpa belas kasihan. Dan Majapahit untuk sesaat terlihat tenang. Terlalu tenang untuk merasa aman. Laporan-laporan dibacakan tanpa intonasi, satu demi satu, seperti daftar hasil panen yang tidak ingin dirayakan. Nama tempat disebut, bukan nama orang. Waktu dicatat, bukan peristiwa. Semua dirapikan agar terdengar administratif, seolah yang terjadi semalam hanyalah penyesuaian kecil dalam mekanisme negara. Gajah Mada berdiri sedikit menjauh dari meja utama. Tangannya terlipat di belakang punggung, tubuhnya tegak, wajahnya datar. Dari luar ia tampak seperti panglima yang tenang. Dari dalam, pikirannya bergerak tanpa henti. Regu Barat berhasil tanpa gangguan, ujar seorang perwira. Regu Pasar menutup jalur sesuai perintah. Tidak ada korban terbuka. Setiap kalimat berakhir dengan jeda singkat, seolah memberi ruang bagi keberatan yang tidak pernah datang. Gajah Mada mendengarkan tanpa mengangguk, tanpa memotong. Ia tahu bahwa dalam laporan seperti ini, yang paling penting bukan apa yang dikatakan, melainkan apa yang sengaja dihilangkan. Ini akan menghentikan kekacauan, kata seorang perwira lain, suaranya mengandung keyakinan yang dipaksakan. Kota pagi ini lebih tenang. Gajah Mada menoleh pelan, tatapannya tidak tajam, namun cukup untuk membuat ruangan itu sedikit menegang. Atau menundanya, katanya datar. Tidak ada yang langsung menjawab. Kata-kata itu menggantung, berat bukan karena keras, melainkan karena terlalu dekat dengan kebenaran yang tidak ingin disentuh. Gajah Mada tahu betul bagaimana ketertiban bekerja. Ia telah melihatnya lahir dari disiplin, dari kemenangan, dari kepercayaan. Dan ia juga tahu bagaimana ketertiban yang lain, yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih berbahaya, selalu lahir dari takut. Seorang perwira berdehem pelan. Paduka, tanpa langkah ini, api semalam bisa menyebar. Kita tidak punya cukup orang untuk memadamkannya satu persatu. Aku mengerti, jawab Gajah Mada. Aku juga yang memberi perintah. Kalimat itu membuat ruangan kembali sunyi. Tidak ada yang menyangkal, tidak ada yang merasa menang. Semua orang di sana sadar bahwa mereka sedang berdiri di dalam keputusan yang tidak akan mudah ditinggalkan. Gajah Mada memalingkan pandangannya ke jendela. Dari sana, ia bisa melihat sebagian kota, atap-atap rumah, jalan yang mulai ramai, dan orang-orang yang bergerak lebih cepat dari biasanya, seolah takut tertinggal oleh sesuatu yang tidak mereka pahami sepenuhnya. Tangan besi, gumamnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri.
selalu bekerja cepat, dan selalu meninggalkan bekas. Seorang perwira memberanikan diri bertanya, "Apakah Paduka menyesal?" Gajah Mada tersenyum tipis, senyum yang tidak pernah sampai ke mata. Penyesalan adalah kemewahan bagi mereka yang masih punya pilihan lain. Ia berbalik kembali ke meja, jari-jarinya menyentuh permukaan kayu, merasakan dinginnya. Dalam pikirannya, ia melihat kembali wajah-wajah yang dibawa pergi semalam, bukan secara jelas, melainkan sebagai bayangan. Ia tidak mengenal semuanya, namun ia tahu cukup banyak untuk memahami bahwa tidak semuanya bersalah. Beberapa hanya berada di tempat yang salah, terlalu dekat dengan percakapan yang salah pada waktu yang salah. Namun jika ia melepaskan genggaman sekarang, ia juga tahu apa yang akan terjadi. Api tidak akan padam, ia akan menyala kembali, lebih liar, lebih tak terkendali, dan kali ini mungkin tidak bisa diarahkan. Kekuasaan yang ragu-ragu selalu mengundang mereka yang berani bertindak tanpa izin. "Lanjutkan," katanya akhirnya. Satu kata itu terdengar sederhana, namun di dalamnya terkunci banyak hal. Jalan pulang, kemungkinan mundur, dan sebagian dari dirinya yang dulu percaya bahwa ketertiban bisa ditegakkan tanpa harus menakut-nakuti. Beberapa perwira mengangguk. Perintah itu jelas. Mekanisme akan bergerak lagi, lebih rapi, lebih dalam. Ketika ruangan mulai kosong, Gajah Mada tetap berdiri di tempatnya. Ia tidak langsung pergi. Ia tahu bahwa malam-malam berikutnya akan menjadi lebih sunyi, dan justru karena itulah lebih berbahaya. Ketika ketakutan menjadi kebiasaan, orang-orang tidak lagi berteriak, mereka mulai bersekongkol dalam diam. Seorang pejabat menjawab dengan suara terukur. "Tidak semua tercatat, Paduka. Yang dibawa malam ini tidak semuanya untuk ditahan lama." Ratu mengangguk pelan. "Tidak semuanya." Ulangnya, bukan sebagai persetujuan, melainkan sebagai penanda bahwa ia mendengar bagian yang sengaja dibiarkan kabur. Ia melanjutkan membaca. Nama-nama tempat lebih banyak daripada nama orang. Waktu dicatat dalam rentang, bukan jam pasti. Semua disusun untuk menciptakan kesan kendali. Namun, Tribuana telah lama belajar bahwa kendali yang terlalu rapi seringkali menutupi sesuatu yang retak di bawahnya. "Apakah kota lebih tenang?" Tanyanya lagi, kini menatap orang-orang di hadapannya. "Iya, Paduka," jawab seseorang cepat. "Pagi ini pasar berjalan normal, tidak ada keributan." "Untuk sementara," tambah pejabat lain, suaranya lebih hati-hati. Dua jawaban itu berdiri berdampingan seperti dua jalan yang sama-sama berbahaya. Tribuana memejamkan mata sesaat. Di balik kelopak itu, ia melihat bayangan Majapahit. Bukan sebagai bangunan atau pasukan, melainkan jalinan rapuh dari kepercayaan, rasa aman, dan ketakutan yang terkelola. Ia tahu, ketertiban yang lahir dari takut memang bisa bekerja. Tapi ia juga tahu, takut adalah tanah yang buruk untuk ditanami kesetiaan. Ketertiban yang lahir dari takut, katanya pelan, tidak pernah bertahan lama. Tidak ada yang menyelah. Kalimat itu bukan pernyataan untuk dibantah, melainkan pengingat yang tidak nyaman. Tribuana membuka matanya dan memandang mereka satu persatu. Wajah-wajah yang berdiri di hadapannya tampak patuh. Namun di balik kepatuhan itu, ia merasakan sesuatu yang lain, kelegaan. Kelegaan karena keputusan berat tidak sepenuhnya berada di pundak mereka. Namun ia juga tahu, tanpa ketertiban apapun, Majapahit akan hancur lebih cepat. Api semalam adalah bukti. Keraguan yang dibiarkan terlalu lama hanya memberi ruang bagi mereka yang berani bergerak tanpa izin. Sebagai ratu, ia tidak punya kemewahan untuk memilih pilihan yang bersih. Ia hanya bisa memilih yang paling sedikit merusak, setidaknya menurut perhitungannya hari ini.
Ia berdiri dan melangkah mendekati jendela. Dari sana, ia bisa melihat sebagian kota. Orang-orang berjalan, berdagang, berbicara. Kehidupan terus bergerak, dan itu selalu menjadi argumen paling kuat bagi mereka yang membenarkan tindakan keras. Lihat, kata ketenangan itu, semuanya berjalan. Tapi Tribhuwana tahu, kota bisa berjalan bahkan ketika jiwanya pincang. Pastikan satu hal, katanya akhirnya, tanpa menoleh. Jangan sampai besi itu mulai bergerak tanpa kendali. Salah satu pejabat mengangguk cepat. Kami akan mengawasi Paduka. Ratu menoleh pelan. Tatapannya tidak keras, namun cukup dalam untuk membuat jawaban itu terasa rapuh. Tidak, katanya. Kalian akan mengingat. Apa yang harus kami ingat? Tanya seseorang, ragu. Bahwa setiap langkah yang diambil dengan alasan ketertiban, jawab Tribhuwana, akan kembali meminta alasan lain suatu hari nanti. Kalimat itu terdengar seperti peringatan. Namun semua orang di ruangan itu tahu, peringatan itu datang terlambat satu langkah. Besi sudah digenggam, operasi sudah berjalan. Yang bisa dilakukan sekarang hanyalah mencoba memastikan besi itu tidak menjadi kebiasaan. Ketika mereka keluar satu persatu, Tribhuwana tetap berdiri di dekat jendela. Ia merasakan kelelahan yang tidak berasal dari tubuh, melainkan dari keputusan-keputusan yang saling bertabrakan di dalam pikirannya. Sebagai ratu, ia harus menjaga Majapahit tetap berdiri. Sebagai manusia, ia harus hidup dengan cara kerajaan itu bertahan. Seorang dayang mendekat dengan hati-hati. Paduka, apakah Paduka ingin beristirahat? Tribhuwana menggeleng pelan. Tidak, katanya. Jika aku beristirahat sekarang, aku akan bermimpi. Dan mimpi-mimpi ini tidak memberi ampun. Ia kembali ke mejanya, menatap laporan-laporan yang telah dibacanya. Beberapa lembar ia sisihkan, bukan untuk ditindaklanjuti, melainkan untuk diingat. Ia tahu, suatu hari nanti, ketika besi itu mulai berkarat atau berbalik arah, orang-orang akan bertanya, kapan semua ini dimulai? Dan ia akan tahu jawabannya. Malam itu Tribhuwana sendirian dengan pikirannya. Di luar, Majapahit terlihat tenang. Namun di dalam istana dan di dalam dirinya sendiri, sebuah keseimbangan rapuh sedang dijaga dengan tangan yang mulai gemetar. Bukan karena ragu, melainkan karena terlalu sadar akan harga yang sedang dibayar. Malam ketiga setelah api tidak membawa kekacauan, ia membawa sesuatu yang lebih berbahaya. Keheningan yang terlalu patuh. Kota tampak tertidur lebih cepat dari biasanya, seolah setiap rumah telah sepakat untuk mematikan lampu lebih awal, menutup pintu lebih rapat, dan menyimpan pertanyaan di tempat yang tidak bisa terdengar. Tidak ada teriakan, tidak ada langkah tergesa. Namun di balik dinding-dinding itu, orang-orang terjaga lebih lama, mendengarkan suara yang tidak datang. Sunyi itu bukan ketenangan. Ia adalah penahanan napas bersama. Di lorong-lorong istana, pengawal tetap berjaga dengan formasi rapi. Namun ada perbedaan kecil yang tidak tercatat dalam laporan. Tangan mereka kini lebih sering menyentuh gagang senjata, bukan karena perintah, melainkan karena kebiasaan baru yang tumbuh cepat. Mata mereka tidak lagi hanya mengawasi luar, tetapi juga saling mengukur. Dalam sistem yang digerakkan oleh takut, kepercayaan selalu menjadi korban pertama. "Apakah kau dengar sesuatu?" bisik seorang pengawal muda kepada rekannya saat giliran jaga berganti. "Tidak," jawab yang lain cepat. Lalu setelah jeda singkat, ia menambahkan, "Dan itu justru yang membuatku tidak tenang." Di sudut-sudut kota, bisikan kembali muncul, lebih rendah dari sebelumnya, lebih berhati-hati.
Jika sebelumnya orang-orang masih berani menyebutkan nama, kini mereka hanya menyebutkan arah, tanda, atau waktu. Semalam, di dekat pasar, yang rumahnya pintunya biru, setiap bisikan membawa ketakutan yang tidak mencari kepastian, melainkan jarak aman dari kemungkinan terburuk. Mereka tidak membedakan lagi, bisik seseorang di balik pintu tertutup. "Jangan bicara keras," sahut yang lain. "Dinding sekarang punya telinga." Kalimat itu diucapkan setengah bercanda, setengah yakin. Dan itulah masalahnya. Ketika lejotan terdengar terlalu masuk akal, berarti sesuatu telah bergeser terlalu jauh. Beberapa orang mulai menghindari pertemuan, yang lain justru mencari keramaian, berharap jumlah bisa memberi perlindungan. Namun, baik menyendiri maupun berkumpul terasa sama berbahayanya. Tidak ada pola yang bisa dipelajari, tidak ada aturan yang bisa dihafal. Besi telah digenggam, tetapi arah ayunannya tidak lagi sepenuhnya terlihat. Di antara para pengawal sendiri, pertanyaan mulai beredar tanpa pemilik. Tidak diucapkan dalam rapat, tidak dicatat dalam laporan. Ia hanya berpindah dari satu kepala ke kepala lain, seperti bayangan yang enggan menetap. Jika besi ini terus dipakai, kata seorang prajurit tua pelan, kapan ia akan berbalik arah? Tidak ada yang menjawab, bukan karena tidak ada jawaban, melainkan karena setiap kemungkinan terasa sama buruknya. Gajah Mada berdiri di halaman dalam istana, memandang kota yang gelap. Dari tempatnya, ia bisa melihat garis-garis cahaya obor di kejauhan, tanda bahwa penjagaan diperketat. Ia seharusnya merasa puas. Ketertiban telah tercipta, tidak ada api baru, tidak ada kekacauan terbuka. Namun dadanya justru terasa lebih berat. Ia tahu perasaan itu. Itu adalah tanda bahwa sesuatu bekerja, dan bekerja terlalu cepat. Seorang perwira mendekat, langkahnya terukur. "Paduka," katanya, "laporan malam ini menunjukkan tidak ada insiden." "Tidak ada yang tercatat," jawab Gajah Mada tanpa menoleh. Perwira itu terdiam sejenak. "Apakah itu kabar baik?" Gajah Mada akhirnya menoleh. Tatapannya lelah, namun tajam. "Kabar baik adalah ketika kita tahu mengapa tidak ada insiden, bukan ketika kita hanya tahu bahwa semuanya diam." Ia kembali memandang kota. Dalam diam itu, ia merasakan retakan kecil, bukan pada tembok, bukan pada pasukan, melainkan pada keyakinan. Ketika ketertiban hanya bertahan karena orang-orang terlalu takut untuk bergerak, maka yang tercipta bukan stabilitas, melainkan penundaan. Dan penundaan selalu menagih bunga. Di tempat lain, seorang ibu menutup jendela rumahnya lebih awal. "Jangan keluar malam ini," katanya pada anaknya. "Kenapa?" tanya anak itu polos. Ibu itu ragu sejenak. "Karena malam ini terlalu sunyi." Anak itu tidak mengerti, namun ia mengangguk. Dan ketidakmengertian itulah yang membuat keputusan-keputusan besar terasa paling kejam. Karena dampaknya selalu menjalar ke mereka yang tidak pernah memilih apapun. Menjelang tengah malam, angin bertiup pelan. Ia membawa suara langkah jauh, mungkin hanya penjagaan rutin. Namun bagi telinga yang sudah diasah oleh ketakutan, setiap suara terdengar seperti awal dari sesuatu. Orang-orang menunggu tanpa tahu apa yang mereka tunggu. Beberapa berharap besi itu akan melindungi. Beberapa berharap besi itu akan segera dilepaskan. Dan sebagian kecil mulai bertanya-tanya, bagaimana jika besi itu memang tidak pernah dimaksudkan untuk dilepas? Gajah Mada menarik napas panjang. Ia tahu, sebagai panglima, ia telah memilih jalan yang tidak bisa sepenuhnya dikoreksi. Besi telah digenggam.
ketertiban tercipta. Namun di dalam besi itu, retakan kecil mulai terasa. Retakan yang tidak bisa dipukul untuk hilang, karena setiap pukulan justru membuatnya melebar. Malam itu berlalu tanpa peristiwa, dan justru karena itulah Majapahit bangun keesokan harinya dengan kegelisahan yang lebih dalam. Retakan itu belum terlihat dari luar, namun semua orang yang hidup di dalamnya mulai merasakannya sebagai rasa tidak aman yang tidak bisa dijelaskan dan pertanyaan yang tidak berani diucapkan. Karena ketika besi mulai retak, yang paling berbahaya bukanlah patahnya, melainkan keyakinan bahwa ia masih utuh. Majapahit tidak runtuh malam itu. Tidak ada tembok yang roboh. Tidak ada singgasana yang terguling. Justru itulah yang paling berbahaya. Kota berdiri lebih rapi. Istana lebih sunyi. Perintah mengalir lebih cepat. Namun di balik ketertiban itu, sesuatu telah berubah arah. Bukan api yang dipadamkan, melainkan keberanian yang dipatahkan. Orang-orang belajar untuk selamat dengan cara baru, diam lebih lama, bicara lebih pendek, dan percaya lebih sedikit. Besi telah digenggam, dan untuk sesaat ia bekerja. Tetapi besi yang terus dipakai tanpa dilepas, tidak hanya menekan yang dilawan, ia juga mengikis tangan yang menggenggamnya. Dan Majapahit, tanpa menyadarinya, telah menukar satu ancaman terbuka dengan puluhan kesetiaan yang mulai retak di dalam. Kekuasaan selalu percaya bahwa tangan besi adalah jawaban terakhir. Padahal seringkali ia hanyalah jawaban tercepat sebelum pertanyaan yang lebih dalam menuntut harga yang jauh lebih mahal. Ketika ketertiban lahir dari takut, ia tidak menciptakan kesetiaan. Ia hanya menunda pengkhianatan. Jika besi terus menekan, siapa yang akan patah lebih dulu? Apakah kesetiaan masih mungkin tumbuh di bawah bayang-bayang ketakutan? Dan siapa yang diam-diam mulai mempertimbangkan untuk berpaling? Like jika kamu merasakan dinginnya ketertiban semu ini. Subscribe agar tidak tertinggal kelanjutan kisah Majapahit. Tulis di komentar, kesetiaan mulai retak. Karena di episode berikutnya, kita tidak lagi berbicara tentang kekacauan di luar istana, melainkan tentang sesuatu yang jauh lebih mematikan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.